Angkatan Laut Jepang. Itulah Insinyur Soekarno-Hatta dan Ahmad Soeharto berunding untuk menyusunnya. Perumusan teks tersebut juga disaksikan oleh Miyoshi, Soekarni, Sudirno, dan B.M. Dia. Dalam teks tersebut memuat kalimat pernyataan yang tegas dan mencerminkan harapan bangsa Indonesia untuk menjadi negara merdeka dan bebas menentukan nasibnya sendiri. Kalimat pertama dalam teks proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, merupakan buah pikiran Ahmad Soeharto. Sementara kalimat terakhir ditetuskan oleh Muhammad Hatta. Setelah perumusan tersebut selesai, naskah tulisan Soekarno diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Ketikan teks proklamasi itu kemudian tidak ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, yang kemudian disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Sebelumnya sempat ada perdebatan antara siapa yang akan mendatangi teks proklamasi tersebut. Awalnya Insinyur Soekarno mengusulkan agar semua yang hadir dan ikut andil dalam perumusan tersebut mendatanginya sebagai wakil bangsa Indonesia. Namun, para pemuda yakni Soekarni menentang usulan Insinyur Soekarno dan menyarankan agar Soekarno dan Hatta saja yang mendatangi teks proklamasi tersebut. Akhirnya Soekarno dan Hatta yang mendatangi teks tersebut sebagai wakil bangsa Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi tersebut di hadapan rakyat Indonesia dengan hikmat dan penuh haru. Pembacaan teks proklamasi tersebut juga diikuti dengan pengibaran bendera merah putih dan seruan lagu Indonesia Raya. Yakni Soekarni menentang usulan Insinyur Soekarno dan menyarankan agar Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani teks proklamasi tersebut. Akhirnya Soekarno dan Hatta yang menandatangani teks tersebut sebagai wakil bangsa Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi tersebut di hadapan rakyat Indonesia. Dengan hikmat dan penuh haru, pembacaan teks proklamasi tersebut juga diikuti dengan pengibaran bendera merah putih dan seruan lagu Indonesia Raya. Peristiwa inilah Indonesia secara resmi dan sah menjadi negara yang berdaulat. Teks proklamasi yang dibacakan Soekarno pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ini berisi kalimat yang sakral bagi bangsa Indonesia dalam menyusunnya. Teks proklamasi yang dibacakan Soekarno pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta ini berisi kalimat yang sakral bagi bangsa Indonesia. Dalam penyusunannya, isi teks proklamasi pada kalimat pertama, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia, adalah usulan Ahmad Soeharto yang sebelumnya berbunyi, kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan kami. Selanjutnya, pada isi teks proklamasi di kalimat kedua juga mengalami perubahan. Awalnya kalimat kedua berbunyi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalimat secepat-cepatnya serta dalam tempo diubah menjadi sesama dan dalam tempo atas usulan Muhammad Hatta. Setelah melalui proses penyusunan oleh tiga tokoh tersebut, akhirnya teks tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta,
17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tulisan proklamasi selain Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, ada tokoh-tokoh lain yang berperan dalam peristiwa perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka adalah Laksamana Maida, Sayuti Melik, dan para keluarga. Laksamana Maida adalah seorang perwira juga. Dalam sejarah perumusan proklamasi, dia berperan menyediakan tempat untuk membahas masalah proklamasi kemerdekaan. Kejadian tersebut bermula ketika Soekarno-Hatta dilepas dari pengasingan Rengas Dengklok atas usulan Ahmad Subarjo. Rombongan Rengas Dengklok lalu bertolak menuju Jakarta ke rumah Laksamana Maida, lalu mempersilahkan ketiga tokoh tersebut menemui kepala pemerintah militer, Jenderal Wisiro Yamamoto, untuk membahas upaya tindak lanjut yang akan dilakukan. Namun Jenderal Wisimura yang mewakili menjelaskan tentang rencana mereka. Akhirnya Soekarno-Hatta dan rombongan kembali ke rumah Maida dan membuat naskah proklamasi Sayuti Melik. Sayuti Melik berperan untuk mengetik naskah proklamasi yang telah dirumuskan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Sayuti Melik menggunakan mesin ketik buatan Jerman yang mana merupakan pinjaman dari Kolonel Kemmler, Komandan Angkatan Laut Jerman, yang berkantor di gedung KPM sekarang Pertamina di Koningsplein, Medan Merdeka Timur. Para keluarga berperan penting dalam mengabadikan momen pembacaan proklamasi kemerdekaan serta penyebar luasan bangsa tersebut. Mereka adalah Frans dan Alex Mandur dari IPPHUS yang mengabadikan momen pembacaan proklamasi. BF Dia dan Yusuf Pronodipuro yang membantu penyebaran berita proklamasi. Berita tersebut disebar melalui berbagai media seperti radio, surat kabar, telegram, hingga dari mulut ke mulut.